Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di diskusi soal TPS UTBK. Nah, kita sudah kumpulkan beberapa model soal yang sering keluar 3 tahun terakhir, mulai 2019 sampai 2021. Simak terus saja di playlist, dan kali ini kita fokus ke model soal persamaan, bukan persamaan sih, fungsi kuadrat ya, grafik fungsi kuadrat lebih tepatnya. Nah, kita punya 3 soal, silakan simak saja, soal ini paling sering keluar. Nah, mulai dari soal yang pertama ya. Oke, ini soal yang pertama tentang grafik fungsi kuadrat. Bisa dikerjakan dengan cepat asalkan paham bagaimana konsepnya ini. Oke. Diketahui grafik fungsi kuadrat. Oh iya, mau dikerjakan dulu, pause saja dan jawab aja di komentar ya. Oke, ramaikan komentarnya dong. Ini grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri ini ya. Berarti diketahui sebuah sumbu simetri. Oke, sumbu simetri berarti x puncaknya sama juga x puncaknya. Grafik fungsi f melalui titik ini berarti ada titik 1 gitu aja, dan ini titik 2. Maka ordinat titik puncak grafik, kita diminta menentukan ordinat titik puncak grafiknya. Nah, oke, dari data yang diketahui bagaimana kita menentukan ini? Oke, kita punya persamaan, saya ingatkan dulu bagi yang belum ingat. Y sama dengan gimana? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah persamaan umum atau fungsi kuadrat secara umum ya. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita punya X puncak. Kalau kita menentukan X puncak, kita bisa dapatkan dengan persamaan apa? Min B per 2A. Kalau kita mau menentukan Y puncak, kita bisa dapatkan dengan min determinan per apa sih? A 4A kan. Determinan ini sama dengan apa? Yang itu loh, rumus ABC loh ya. B kuadrat min 4 dikali A dikali C ya. Oke. Nah, apakah ini bisa ditentukan? Sudah Y puncaknya, kita punya B-nya nggak ada, kita nggak punya persamaan. Artinya persamaan ini harus kita susun terlebih dahulu. Dari mana? Dari dua data sini, 1 dan 2. Maka kita substitusikan. Ketika nilai persamaan satunya apa namanya? Titik satunya dia berkoordinat 2,0, maka ini X, ini Y. Oke, kita masukin aja ke sini. Y-nya berarti 0. X-nya 2. A dikali X kuadrat 2 kuadrat berarti 4. Langsung aja ya. Ditambah B dikali X-nya tadi berapa? 2, berarti dikali 2 ditambah C. Maka kita dapatkan bentuk apa? 4A ditambah, iya sih? 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan berapa? 0. Oke, dari bentuk yang kedua, dari bentuk yang kedua atau dari titik yang kedua, 0,3 berarti ini X, ini Y. Maka kita masukkan Y-nya sama dengan 3. Oke. A dikali X-nya berapa sih? 0 ya, berarti dikali 0 ini. Oke, ditambah B dikali 0. Oke. Tambah C, berarti kita ketemu C sama dengan 3 karena ini 0, 0 semuanya. Kita dapat C sama dengan 3, maka bentuk ini bisa kita rubah jadi apa? Jadi apa? Bentuk yang pertama kita susun jadi 4A ditambah 2B ditambah 3 sama dengan 0, atau 4A plus 2B sama dengan minus 3. Ini cepat aja sebenarnya ya. Nah, kita punya A sama B, nggak tahu berapa. Nah, kita punya satu data lagi. Kita punya X puncak yang nilainya tadi adalah 4. Berarti kita masukin aja 4 sama dengan min B per 2A. Ini per 20 sih, 2A ini kayaknya. Oke, berarti di sini minus B itu sama dengan 8A, atau B sama dengan min 8A. B min 8A ya. Kita masukin aja 4A, kita substitusi ke sini sama dengan ditambah 2 dikali B-nya berarti 8A kan, minus 8A ya. Minus 8A sama dengan minus 3. Oke, kita dapatkan berapa ini? Minus 16 ya kan? Benar nggak sih? Minus 16 tambah 4, minus 16 tambah minus 12 sih. Ya kan? Minus 12A ya? Enggak sih, bener ya? Oke, bener. Oke, bener. A-nya sama dengan berarti 1/4. Nah, kalau sudah tahu A-nya 1/4, maka kita tinggal nyari apa sih? B-nya. Kita pengen tahu B-nya agar bisa ngitung ini sih sebenarnya. Oke, agar bisa ngitung ini loh ya. Oke, sip. Kita cari B-nya. B-nya berarti berapa ini? B sama dengan minus 8 dikali A 1/4 minus 2 ya. Oke, B minus 2. Kita bisa hitung ini sekarang. Oke, Y puncak sama dengan apa? Y puncak sama dengan B kuadrat. B-nya kuadrat adalah minus 2 kuadrat minus 4 dikali A-nya tadi berapa? 1/4 ya. Oke, benar nggak? 1/4 nggak? Iya, 1/4 ini loh ya A-nya. Oke,
dikali C-nya adalah 3 tadi ya. Oke, C-nya 3. Siap. Masukin aja ini 4 minus 1 dikali 3 berarti 3. Y puncaknya berarti 1. Udah ketemu. Y puncaknya 1. Cepat aja ya. Oke. Siap. Ini memang agak nyusun-nyusun persamaan kalau model seperti ini. Bagaimana kalau soal yang diketahui grafiknya? Nah, kita ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua, model grafik fungsi kuadrat. Nah, coba di pause aja dulu, coba dikerjakan, kemudian jawab di komentar. Ramaikan komentarnya dong. Oke, kita cek aja ya, coba. Perhatikan grafik parabola di bawah ini. Manakah pernyataan yang benar? Oh, ada 4 pernyataan. Model 4 pernyataan kita dipilih untuk memilih, diminta untuk memilih pernyataan yang benar. Ribet. Oke, ada tekniknya, kita coba simulasikan ya. Oke, yang pertama kita tentu ngecek nomor 1. Nomor 1 kita cek sumbu simetri X sama dengan 1. Berarti gimana cara ngeceknya? Ya udah, kita tinggal tentukan sumbu simetri itu kita lipat jadi 2. Lipat jadi 2 itu di sini 2, di sini 4. Berarti di sini ada 6 loncatan kan, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya pasti di 1. Sudah jelas ini. Kita dapatkan sumbu simetri di 1 benar. Nah, triknya kalau sudah 1 benar pasti 3 juga benar. Kok begitu Mas? Oke, kita cek aja pilihan jawabannya. 1 benar pasti 3 benar. 1 benar 3 benar nggak ada kan? Kalau 1 benar 3 salah kan nggak ada pilihannya. Pasti ini triknya. Jadi 1 benar 3 pasti benar. Kalau 1 salah ya udah 3 pasti salah karena 1 sepaket dengan 3. Oke ya. Nanti kalau mau coba dibuktikan ini bisa di belakang saja nanti setelah kita jawab nanti ya. Oke, titik puncaknya ini. Untuk menentukan titik puncaknya kita langkah kedua kita ngecek yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini kita cek Y puncak. Y puncak itu kita tinggal ngecek ketika X-nya ya di puncak. X-nya di puncak atau di sumbu simetri 1. Masukin aja persamaannya ini kan sudah tahu. 1 kuadrat ini berapa? 1 ya bener ya, 1 ya bener ya, 1 ya, 1 kuadrat. Oke, dikurangi 2 dikali 1 minus 8. Berarti ini minus 1 minus 8 minus 9 bener ya. Oke, ini bener. Oke, 1 pasangannya minus 9. Mantap. Oke, 2 bener, 2 bener, 1 bener 2 bener. Berarti pasti 4. Kita harus cek karena di sini tidak ada pilihan 1 sampai 3 yang benar. Jadi kita ngecek 4. Sebenarnya kita bisa ngecek langsung ke pernyataan yang keempat juga sama sih. Nanti juga ngecek 2 juga. Ini berarti kita ngecek yang keempat. 4 gimana? Sudah pasti benar ini. Kenapa? Karena dia memotong di 2 titik. Syaratnya iya, saya kasih tahu kalian aja ya. D sama dengan D lebih besar 0 berarti dia memotong sumbu X, memotong di 2 titik. Ini jelas 2 titik memotongnya ya. Oke, kalau D sama dengan 0 dia cuma menyinggung. Menyinggung itu berarti pas puncaknya yang nyerempet sumbu X ya, hanya 1 titik saja. Kalau D kurang dari 0, determinannya kurang dari 0 berarti dia tidak menyentuh sama sekali, tidak menyinggung maupun tidak memotong. Oke, berarti tidak punya titik potong atau titik singgung. Udah jelas benar semuanya berarti. Benar semuanya berarti semua pilihan jawaban yang benar itu yang ya ini. Oke, yang E. Mantap ya. Oke. Begitu. Mau dibuktikan ini, kalau mau dibuktikan ini saya jawab sekalian di sini ya. Oke lah, kita buktikan. Bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui kita sudah punya data 2 titik potong. Ya, 2 titik potong sama 1 titik ini ya, ibaratkan kita nggak tahu titik puncaknya. Kalau kita tahu titik puncaknya kan kita bisa pakai persamaan ini. Y sama dengan A dikali X min X puncak. Oke, ditambah Y puncak. Oke, ini kuadrat. Oke, kalau kita diketahui 2 titik potong kita tinggal masukin Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Oke, 2 ini. Kemudian titik yang ketiga berapa itu? 0, minus 8 kita gunakan untuk menentukan A-nya ya. Oke, kita ibaratkan dari sini saja. Berarti Y min sama dengan A kita belum tahu, X-nya, kemudian X1-nya adalah ini, min 2, min 2. Oke, dikali X min 4 ya berarti ini. Oke. Ketemu Y sama dengan ini ya. A dikali X plus 2 X min 4.
Oke, kita tentukan nilai A-nya. A-nya dari sini. Kita masukin substitusi ini ke sini. Oke. Nah, nanti ketemu A-nya. Kalau disubstitusi berarti ketemu Y-nya sama dengan minus 8, sama dengan A kita nggak tahu berapa. X-nya adalah 0, berarti ini plus 2. Ini 0, berarti ini min 4. Berarti ini min 4 ya. Berarti ini min 8 sama dengan min 8A, atau A-nya sama dengan 1. Kalau sudah tahu A-nya 1, kita tinggal susun aja. Y sama dengan 1, A-nya ya tinggal X plus 2, X min 4. Oke, A-nya 1 ya, karena di sini 1 tadi. Itu tulis saja. Ya ada daripada bingung. Oke. Y sama dengan ini X kuadrat plus 2X minus 4X, berarti minus 2X. Ini dikali ini jadi minus 8. Sudah sama kayak ini. Begitu. Geser ke soal yang terakhir. Ini belum soal terakhir ternyata ya. Oke, kita masih punya satu soal lagi yang mudah dikerjakan dan kita nggak perlu mikir terlalu dalam nanti ya. Coba kita cek aja. Yang ini yang dulu kita coba cek. Mau di pause dulu, kerjakan silahkan. Oke, sudah, kirim komentar ya. Oke, yuk. Oke, manakah pernyataan yang benar berdasarkan grafik dua ini? Sama kita ngecek ini sumbu simetri. Kita ngecek nomor 1 ya, sumbu simetri. Berarti ini 1, berarti sini langsung 0, lompat ini 1 2. Benar nggak sih? 1 ya, 1, terus ini 2, di sini 3 baru. Oke, berarti simetrinya adalah di sini 2. Oke, ini gambarnya agak miring sih. Oke, 2 ya ini ya. Ini di 2. Oke. Minus 2, sorry, minus 2 ya. Di minus 2. Kok minus 2 sih? Minus 1 ya Allah. Ini 0. 0 ke sini minus 1. Minus 1, Bro. Minus 1. Berarti ini benar. Oke, kalau benar ini pasti benar. Oke, tinggal kita ngecek nomor 2. Sumbu simetri Y-nya ini lah salah, sudah jelas Y-nya ini ya. Oke, titik puncaknya ini 2 salah, pasti 4 salah. Enggak ada. Jadi 1 sama 3 aja. Loh Mas, ini grafiknya kok miring terhadap sumbu Y. Nah, kalau begini berarti persamaannya nanti tidak Y sama dengan AX kuadrat, tapi kita balik X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Gimana Mas? Sama saja. Perbedaannya hanya dia adalah ini fungsinya menjadi f fungsi y, bukan fx gitu. Jadi miringnya atau melengkungnya grafik itu terhadap sumbu y, tidak terhadap sumbu x. Sudah gampang kan? Kita sudah jauh loh ini, bener loh ini, sudah loh, mantap. Oke, satu soal lagi yang tadi saya janjikan. Ini soal yang terakhir di part yang ini ya, jadi tidak perlu mikir. Bener lah Mas, coba kita cek. Udah, jawab, bisa nonton, jawab di pause dulu ya. Oke. Diketahui grafik fungsi kuadrat f memotong garis y sama dengan 4. Y sama dengan 4, memotong garis y sama dengan 4 di titik ini dan ini. Oke, memotong ini ya. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di mana? Simpel, kita bisa langsung saja. Yang saya bilang nggak perlu mikir tuh begini. Kita miring sih, miring. Set, ini ya kita buat ilustrasinya aja. Ini y di sini adalah x. Y sama dengan 4 berarti 1 2 3 4. Berarti di sini ya. Y sama dengan 4 berarti garisnya ini. Set. Ini garis y sama dengan 4. Oke kan? Nah, dia memotong di titik 1 4 sama 5 4 buat 1 2 3 4 5 6 lah gitu ya. Motong di 1,4, x nya 1 4 ini sini. Oke ya, memotong di sini 5 4 berarti 1 2 3 4 5 di sini ya. Oke, motong di sini. Jika grafik menyinggung sumbu x, berarti di sini menyinggung sumbu X, berarti nggak mungkin grafiknya dia ke atas sini, pasti dia ke bawah sini kan. Menyinggungnya di mana? Pasti di sumbu simetri. Ini hitung aja 1 2 3 4, berarti simetrinya pasti di sini. Berarti menyinggungnya pasti di sini, bro. Oke, menyinggungnya pasti di sini. Maka kita bisa buat ilustrasinya seperti ini. Dia menyinggung di sini. Nah, oke. Nah, begini toh grafiknya sudah. Nah, pertanyaannya memotong garis x sama dengan 2 di mana? X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti kan ini garisnya. Mana sih? Coba saya gambar ya. X sama dengan 2 nih ya.
Berarti motongnya ini set garis X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Ya udah pilih aja di sini 2, sekian 2, sekian. Pakai aja yang masuk akal. Masuk akal gini. Ini kan 1, di sini 2. Berarti kan titiknya di sini. Nggak mungkin kan min 2, salah. Ya kan, min 1 juga salah, 0 juga salah, 2 nggak mungkin. 2 mungkin nggak sih? 2,2. Oke, mungkin 2,1 nggak mungkin. Ini 1 di sini. Berarti 2,2. Bener nggak? Coba dibuktikan. Kalau mau dibuktikan berarti kita harus nyusun persamaannya. Nyusun persamaannya gimana? Y sama dengan ada titik singgung ya, berarti kita pakai yang ini A dikali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Oke, berarti ini Y sama dengan A nya kita belum tahu, X min X puncak. X puncaknya berarti kan di 3 minus 3 kuadrat ditambah Y puncaknya berarti di 0. Oke, kalau sudah kita dapatkan Y sama dengan A X min 3 kuadrat, kita tinggal nyari A nya dari salah satu titik yang dilewati. Misalkan titik ini. Titik ini adalah titik berapa tadi? 1,4. Oke, kita masukin aja 1,4. Berarti gimana? Saat 1,4 berarti Y nya adalah 4 sama dengan A dikali 1 min 3 kuadrat. Berarti ini min 2 kuadrat 4, berarti A nya sama dengan 1. Oke, dari dapat persamaannya ya ini Y sama dengan 1, berarti X min 3 kuadrat. Oke, nah kita masukin aja saat dia memotong garis X sama dengan 2, berarti X nya masukin 2, masukin 2, berarti ini 2 minus 3. Oke, bener ya, kuadrat. Jadi jawabannya adalah minus 1 kuadrat. 1 ternyata teman-teman. Jadi kita rawan untuk memilih jawaban hanya dengan perkiraan karena ada 2 perkiraan ini. Oke ya, terbukti tidak benar kalau kita ngarang. Jadi jawabannya ini ya. Tuh. Sip. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap pantau sama orang tua karena itu kunjungi sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.